asuransi pendidikan yang pasti adalah namanya adalah endowment atau dwiguna. Karena dengan memberikan satu premi atau membayar satu premi itu udah pasti. Yang tadi saya sebut jelaskan di awal adalah pada waktu anak itu masuk di SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi itu pasti keluar dana tersebut disesuaikan dengan yang memang sudah masuk ke dalam tabel polis. Nah, itu ada satu produk yang diguna ya. Tapi kalau ada pertanyaan apakah unit link juga bisa memberikan satu jaminan terhadap pendidikan anak. Nah, kalau unit link memang perlu diketahui bahwa premi yang dibayarkan itu adalah sudah dipecah dua, sebagian untuk proteksi, sebagian untuk investasi. Nah, kalau kita bicara investasi, tentunya si pemegang polis ataupun orang tua itu perlu dievaluasi ataupun profil resikonya perlu di-assess, dihitung. Artinya kalau misalnya orang tuanya tersebut misalnya untuk memberikan jaminan investasinya yang masuk ke unit link tadi itu adalah lebih konservatif ya, itu biasanya masuknya investasinya di kas atau deposito. Tapi kalau yang lebih berani artinya berinvestasi, itu masuk ke bagian yang sedang ataupun return-nya yang lebih sedang, itu masuk ke bagian obligasi investasinya. Atau bahkan ada yang lebih berani ya, istilahnya agresif. Itu imbal hasilnya memang lebih tinggi, sehingga pada saat anak itu masuk kepada jenjang pendidikan lebih tinggi, pada saat itu diharapkan ya, karena kan pasar investasi belum bisa menjamin, tergantung dari harga pasar, apakah saham, apakah obligasi. Tetapi kalau yang lebih stabil, artinya tentunya yang tadi konservatif itu di kas dan deposito. Nah, ada resiko investasi yang harus dipertimbangkan kalau masuk kepada produk-produk unit link. Nah, tapi kalau tadi artinya pilihannya dua. Kalau ingin pasti masuk ke asuransi pendidikan dwiguna, kalau ada unit link yang perlu dipertimbangkan adalah perlu mengerti resiko investasinya, sehingga pilihan resiko investasinya tidak mengganggu ataupun perlu dipertimbangkan pada saat anak masuk sekolah, investasi tersebut sudah bisa memberikan satu jaminan untuk dananya siap. Hmm. Usia orang tua cukup berpengaruh juga nggak sih, Pak Simon gitu? Artinya keluarga muda di bawah 30 tahun mungkin bisa jauh yang lebih challenging. Kalau misalnya keluarga mungkin sudah menikahnya terlambat sehingga punya anaknya di atas 30 tahun, mungkin ada pilihan yang lain gitu. Sebenarnya kalau disarankan untuk keluarga-keluarga muda milenial nih sebaiknya kalau untuk memilih dana pendidikan tuh sebaiknya yang mana nih? Yang mungkin jauh lebih ya jauh lebih dengan sesuai dengan usianya ya, kira range-nya juga mungkin lebih lebih hustle juga. Nah, ini seperti apa nih Pak Simon? Ya, kalau tadi saya jelaskan bahwa jaminan anak masuk kuliah ke jenjang lebih tinggi, kemudian masuk ataupun ada dana manfaat asuransi yang harus keluar dari perusahaan asuransi kepada anak tersebut dan bisa digunakan untuk biaya pendidikan, itu kami anggap asumsinya orang tuanya memang masih mendampingi. Tetapi pada saat asuransi apapun itu, artinya asuransi dwiguna maupun unit link itu ada namanya orang tuanya kami proteksi life-nya, artinya jiwanya. Seandainya ada risiko mungkin yang kita tidak harapkan, apakah itu kematian, itu sebetulnya akan keluar juga. Jadi ada uang pertanggungan yang harus dikeluarkan atau dibayarkan kepada si tertanggung, termasuk kepada anak-anak kita. Nah, karena orang tuanya di cover asuransinya, umurnya lebih tinggi, tentunya preminya lebih mahal. Karena resiko untuk di covernya kan untuk misalnya sekian tahun, anak itu sampai umur 23 atau 24 pada saat kuliah, itu dihitunglah periode tersebut untuk resiko orang tuanya. Jadi kalau pertanyaannya tadi bahwa orang tuanya umurnya lebih tinggi, relatif preminya akan lebih mahal. Jadi lebih baik Oke. kalau ya tentunya tergantung ya, ada pasangan-pasangan yang muda lebih perhatian ataupun lebih dulu untuk perhatian untuk anaknya itu akan lebih baik dalam mengatur cash flow ataupun mengatur pembayaran premi atas pendidikan anak kita. Oke, artinya sih lebih cepat lebih baik ya gitu ya, persiapannya juga lebih Betul. matang pastinya. Nah,
Pak Simon, saya sempat dapat data juga nih dari tabel manfaat asuransi pendidikan nih ilustrasinya begitu. Nah ini seperti apa sih kalau misalnya bisa digambarkan begitu ya, ini dari usia 7, 8 sampai 22 tahun, kemudian akhir tahun pertama sampai ke 16, nih kan berarti 16 tahun ya rentangannya. Kemudian ini premi pertanggungan dasar dan lain-lain. Mungkin bisa sedikit diceritain nih terkait mengenai informasi ini nih tabel manfaatnya. Ya, ini adalah contoh dari tabel manfaat asuransi dwiguna ataupun endowment. Jadi kalau tadi di tabel tadi adalah cara pembayaran premi terbatas misalnya sampai 10 tahun gitu ya. Artinya usia anak dari umur 7 kemudian sampai umur 17 tahun atau 16 tahun pembayaran premi udah stop. Namun manfaatnya itu akan keluar